Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti, bersukacita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita mau bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Kita mau bersyukur untuk anugerahnya, dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama, Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami naikkan sembah. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau minta Tuhan di dalam doa, memimpin kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu beribadah, bersukacita, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ibadah kami. Kami minta Tuhan memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir,
dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa membuka ibadah sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik yang di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau puji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan dengan sebuah lagu hari ini. Kurasa bahagia. Kita memuji Tuhan. Mari tangan sama-sama dipinggang. Kita mau buat gerakannya buat Tuhan ya, adik-adik yang di rumah. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang mempersatukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita raih tangan mama dan papa yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman kiri kanan kita ya. Kau sahabatku, kau saudariku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jawab hore, hore. Kalau kau suka hati jawab hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jawab hore, hore. Kalau kau suka hati jawab amin. Kau suka hati jawab amin, amin. Kalau kau suka hati jawab amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jawab amin, amin. Kalau kau suka hati semuanya hore, amin. Nah, adik-adik di rumah, mari kita tetap bersuka cita dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua dimanapun kita berada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Yuk adik-adik, naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik semua. Pasti adik-adik masih dengar ya? Masih ingat ya, beberapa minggu ini kita membahas tentang mendengarkan firman Tuhan tentang cerita Saul, Daud, ya. Cukup seru sekali. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan mengenai Daud yang menjadi Raja Israel. Sudah cukup lama sejak Raja Daud diurapi menjadi raja, tapi belum menjadi raja. Karena saat itu masih ada Raja Saul. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 sampai 5. Ya, cukup banyak tapi cukup seru. Kalau adik-adik di waktu liburan ini ada waktu, ayo kita baca. Nah, judulnya adalah Daud menjadi Raja Israel. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel itu dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Karena bangsa Israel berseru meminta raja pada Tuhan, dan Tuhan memberikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Ya, Raja Saul diceritakan dia bisa memimpin bangsa Israel melawan Filistin. Dan saat itu kita masih ingat ya, ada satu orang yang tinggi dari bangsa Filistin namanya Goliat. Nah, Daud diceritakan adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud masih sangat muda dan Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh bangsa Filistin. Karena Daud ini disertai Tuhan. Tapi Raja Saul dia merasa iri karena Daud ini dipuji-puji bisa mengalahkan musuh lebih banyak daripada yang sanggup dikalahkan Raja Saul. Lalu Raja Saul sempat marah ya, kemudian dia melemparkan tombaknya dan dia mau menangkap Daud dan dia mau membunuh Daud. Berkali-kali dikejar-kejar Daud dan juga beberapa pasukan Daud, kemudian dia menghindari Raja Saul. Dia bersembunyi di gua, lari ke padang gurun, menyelamatkan diri. Namun, sekalipun Raja Saul ingin membunuh Daud, tapi Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul bersahabat dengan Daud. Yonatan ini baik, dia memberitahu, ayahku Raja Saul ingin membunuh kamu Daud. Maka Daud pun juga bisa meloloskan diri karena diberitahu oleh Yonatan. Dan Daud dan Yonatan ini sangat bersahabat, sangat dekat sekali. Suatu hari, pasukan Israel dan Raja Saul berperang melawan pasukan Filistin. Sayang sekali pasukan Filistin ini jumlahnya banyak dan kuat. Kemudian sayang sekali Raja Saul dan juga Yonatan kalah dalam peperangan. Mereka gugur, mereka mati di tangan musuh.
Kemudian pasukan Israel mereka kalah dan melarikan diri. Daud sangat sedih karena Raja Saul mati dan juga anaknya yaitu Yonatan, sahabatnya Daud, mati. Dia sangat sedih. Lalu kemudian sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja Israel. Ya, janji ini sudah lama sekali. Bahkan sebelum Daud mulai berperang sudah pernah diurapi. Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Dan pasukan Israel ini dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Berkali-kali banyak musuh. Berkali-kali pula Daud disertai Tuhan dan bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut. Dan Daud menjadi raja Israel yang kuat. Kemudian dia juga kerajaannya juga luas. Dan banyak juga pasukan-pasukan yang tadinya setia pada Saul sekarang setia kepada Daud. Akhirnya Daud menjadi raja Israel yang terkuat dan menjadi raja yang berani karena disertai Tuhan. Tuhan sudah memimpin Daud dari tadinya dia adalah gembala, kemudian bisa menjadi prajurit, kemudian dia bahkan bisa menjadi raja. Semuanya itu karena berkat pertolongan Tuhan. Tadinya Daud itu adalah gembala, dia dipimpin Tuhan, dia bisa mengalahkan hewan-hewan buas. Kemudian dia juga bisa mengalahkan Goliat yang tinggi seperti raksasa. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Dan Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Daud bisa menjadi raja Israel yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud ini dia taat pada Tuhan. Dan apa-apa dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Ayat hafalan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ulangin ya, dari Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita jangan menjadi musuh Tuhan, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Kalau kita di dalam Tuhan, semua musuh tidak akan sanggup melawan kita, karena di dalam kita ada Roh Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik harus ingat, kita tidak usah takut terhadap apapun, terhadap situasi dunia di luar sana, atau terhadap mungkin PR yang sulit, ulangan yang banyak, ataupun yang lain-lain. Karena kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Sama seperti Tuhan pernah memimpin Daud, menolong Daud, melepaskan Daud dari musuh, dari kesulitan. Sama, Tuhan yang sama, yang mempunyai kekuatan, akan menolong kita, sehingga kita bisa sanggup keluar dari segala masalah kita. Amin ya, adik-adik, kita ulangin sekali lagi ayat hafalan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Ya, adik-adik, kita tidak usah khawatir dan kita pun juga harus berserah kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri seperti yang kemarin-kemarin kita dengar ya. Raja Saul itu memakai kekuatan diri sendiri, dia tidak tunduk pada Tuhan. Tapi beda dengan Daud. Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan, dia sering berdoa, dan Raja Daud ini salah satu yang menulis Mazmur dan Amsal yang cukup banyak yang saat ini kita bisa baca. Nah, mari adik-adik kita teladani Daud yang dalam kesehariannya dia berseru kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita pasti bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menutup firman Tuhan, kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau belajar dari Daud, kisah Daud yang walaupun sudah lama diurapi, tapi akhirnya perlu waktu lama untuk menjadi raja. Tapi Daud ini orangnya sabar, dia tidak merebut kerajaan dari tangan Saul, dia percaya pada Tuhan, dan Tuhan berkali-kali meluputkan Daud dari masalah, dari maut, dan akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat Daud menjadi raja. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan bagi Daud. Begitu pula dengan kami mau percaya, kami mau taat, kami mau bersandar pada Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami pasti bisa melakukan segala sesuatu
dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, ingatkan kami selalu, kuatkan dan teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita, kita mau beri persembahan buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah bisa memberikannya melalui scan barcode berikut ini ya. Bisa minta tolong mama dan papa untuk menolong kalian memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kakak juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi adik-adik Kak Agun di Pluit yang merayakan selama bulan Juli. Istimewa untuk adik kasih kita Kumala Sarilin dan adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan melalui YouTube ini yang berulang tahun. Kakak menyampaikan kiranya umur panjang, kehormatan, kekayaan diberikan buat adik-adik dan takut akan Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita menaikkan sama-sama pujian selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakannya. Happy birthday to you. Berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang kita bangkit kembali, berdiri, dan kita mau sama-sama pulang membawa berkat dengan adik-adik sekalian. Berkat yang daripada Tuhan menyertai selama sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Mari kita menaikkan syukur untuk kemurahan Tuhan, dan kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya sepanjang minggu ini, bulan ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kami semua. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah-tengah COVID-19.
Tuhan berikan keselamatan dan perlindungan untuk kami semua, sehingga kami boleh tetap bisa memuji Tuhan, beribadah, mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Papa dan Mama. Demikian jadikan kami semua anak-anak sekolah minggu yang taat, mengasihi Tuhan, dengar-dengaran, dan Tuhan menyertai kami semua. Pertemukan kami pada minggu depan di dalam kebaktian ibadah sekolah minggu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau pulang dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di seluruh dimanapun berada, yang ada di rumah, yang menyaksikan. Kiranya berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan menyertai adik-adik sekalian bersama dengan keluarga, sahabat, teman-teman dimanapun berada. Berkat yang daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan daripada Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada minggu depan di ibadah kebaktian Kak Agung di Bluis.